البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita masih di akhir-akhir muka surat ke-116, membahas tentang hadis keutamaan pembacaan surat Al-Kahfi. Qala wafaqahullahu ta'ala wa qad akhrajahu Tabrani rahimahullah bil Mu'jamil Awsat min tariqi Yahya an Syu'bah bi sanadihi marfu'an aidan, yaitu nisbatnya adalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa qala, lalu beliau mengatakan, yaitu At-Tabrani mengatakan, lam yarwi hadzal hadisa marfu'an an Syu'bah illa Yahya bin Katsir. Tidak ada yang meriwayatkan hadis ini secara marfu' dari Syu'bah kecuali Yahya bin Katsir. Tentunya ini kekeliruan beliau, kekeliruan Yahya bin Katsir. Kita sudah selesai penukilan dari karya kata Imam At-Tabrani. Kita katakan wa Yahya bin Katsir hadza qad khalafahu Muhammad bin Ja'far. Yahya bin Katsir ini telah diselisihi oleh Muhammad bin Ja'far, wa huwa athbatun nasi fi Syu'bah. Sementara Muhammad bin Ja'far adalah orang yang paling kuat di dalam meriwayatkan hadis dari Syu'bah, murid Syu'bah yang terkuat. Haitsu rawahu anhu mauqufan, yang mana Muhammad bin Ja'far meriwayatkan hadis ini dari Syu'bah secara mauquf, ucapan Abu Sa'id al-Khudri. Kama akhrajahu Nasa'i aqibah, sebagaimana diriwayatkan oleh Nasa'i setelah meriwayatkan hadis yang sebelum ini. Faqal akhbarana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muhammad, yaitu bin Ja'far, qala haddatsana Syu'bah an Abi Hashim qala sami'tu Aba Mijlas yuhaddits an Qais bin Abbad an Abi Sa'id al-Khudri nahwah wa lam yarfa'hu. Ia tidak merofakkannya. Jadi ini adalah ucapan Abu Sa'id. Wa qala min haitsu yaqra'uhu ila Makkah, yaitu cahayanya itu panjangnya adalah sejak tempat dia membaca sehingga sampai di Mekah. Ini cahaya yang kuat sekali, Masya Allah. Wa qala man qara'a akhiral kahfi, lafadznya adalah membaca akhir dari Al-Kahfi. Wala syakka anna Nasa'iyya rahimahullah bihadza shani', tiada keraguan bahwasanya An-Nasa'i dengan pola yang seperti ini, pola pengaturan, pertama kali meriwayatkan secara marfu', kemudian meriwayatkan secara mauquf dari rawi yang terkuat dan mengatakan tidak dirofakkan. Qad asyara ila tahti'atir rafa', beliau mengisyaratkan bahwasanya hadis yang marfu' keliru. Wa taswi bil waqaf, dan membenarkan riwayat mauquf. Wa mimma yuqawwi dzalik, dan termasuk menguatkan ini juga anna Nasa'i rahimahullah akhrajal hadis. Ini harusnya akhrajal hadis, ya, haknya tak perlu ditampilkan. Aqibahu faqal, setelah itu dengan mengatakan akhbarana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdurrahman qala haddatsana Sufyan. Ini sanad yang indah sekali tentunya. Abdurrahman bin Mahdi meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri. Ini menguatkan riwayat Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah. An Abi Hashim an Abi Mijlas an Qais bin Abbad an Abi Sa'id al-Khudri qala man qara'a suratal kahfi kama unzilat, barang siapa membaca surat Al-Kahfi sebagaimana dia diturunkan, summa adrakat dajjal, kemudian dia mendapati dajjal, lam yusallatu alaih,
Dajjal tidak akan dikuasakan kepada pembaca Al-Kahfi ini. Au lam yakun lahu alaihi sabil, atau beliau mengatakan Dajjal tidak ada jalan untuk menyesatkan orang ini. Wa man qara'a suratal kahfi kana lahu nura. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi, maka pembacaan tadi, maka dia akan memiliki cahaya. Min haitsu qara'aha, sejak dari dia membacanya, yaitu tempat dia membaca, ma bainahu wa baina Makkah, antara dia sampai ke Makkah, cahayanya jauh sekali, terang dan jauh sampai ke Makkah. Ini tentunya maknawi, kita tak mampu melihat, tapi Allah melihat itu. Dan nanti di hari kiamat semuanya akan ditampilkan. Makanya barang siapa rajin-rajin membaca surat Al-Kahfi, ini kesempatan emas di padang mahsyar yang gelap, dia nanti akan memiliki cahaya yang sangat terang dan jauh sekali, luas sekali jangkauannya. Wa qad wafaqat riwayatu Sufyan ats-Tsauri riwayat Syu'bah waqfan. Riwayat Sufyan ats-Tsauri telah menyepakati riwayat Syu'bah bahwasanya ini adalah mauquf. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa rijalul mauquf fi hadhihi turuq kulluha atqan min rijalil marfu'. Para rawi yang meriwayatkan hadis ini secara mauquf hanya sampai ke Abu Sa'id Al-Khudri, dari sanad-sanad ini semuanya lebih mantap daripada rawi-rawi yang meriwayatkan secara marfu'. Selesai dari kitab Nataijul Afkar. Wa mithlu hadzal khabar minal fadail la madkhala lirra'yi fi. Berita tentang keutamaan yang seperti ini, akal dan rasional tidak ada jalan untuk masuk ke dalamnya. Falahu hukmul marfu', maka hadis ini memiliki hukum marfu'. Wa amma ghairuhu minal ahadithi fi husulin nur, adapun hadis-hadis yang lain tentang dihasilkannya cahaya ala qiraati suratil kahf, karena membaca surat Al-Kahfi, fahiya dha'ifatun jiddan, maka sanad-sanadnya itu lemah hadis yang lain. Wallahu a'lamu bishawab, Allah lebih tahu tentang kebenarannya. Nah, sekarang kita membaca penjelasan isi hadisnya. Qala al-Hafidz, atau nanti dulu. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa amma qira'atu suratil kahf, adapun pembacaan surat Al-Kahfi, fa aqwa ma warada fiha hadisu Abi Sa'id, maka hadis yang terkuat tentang masalah ini yang datang adalah hadis Abu Sa'id. Selesai dari Nataijul Afkar. Summa yustafadu minal hadis, kemudian diambillah faedah dari hadis ini, fadilatu qiraati suratil kahf, keutamaan membaca surat Al-Kahfi, annaha sababun lihusulin nuri wadhiya, bahwasanya dia adalah sebab untuk memperolehi cahaya dan sinar yang terang. Qala al-Imam Shon'ani rahimahullah, adha'alahu minan nur, tentang lafaz hadis tadi, cahaya akan menyinari dia, alladzi yaqdhifuhu Allahu fi qalbih, yaitu cahaya yang Allah sinarkan ke dalam hati dia. Nah, di dunia di antara manfaatnya itu, kita tak mampu melihat cahaya itu, tetapi cahaya itu ada di dalam hati kita, sehingga kita mampu memisahkan antara kebenaran dan kebatilan, antara kesamaran dan keterangan, antara kesesatan dan petunjuk, dan seterusnya, tambahan hidayah. Au fi basorih, atau di pandangan mata dia, au basirotih, atau di mata hati dia, au fi kulli ahwalih, atau di seluruh keadaan dia, au nurun yas'adu lahu min a'malihi ila sama, atau cahayanya itu ma'a a'malih, cahayanya itu naik untuknya bersama amalan dia ke langit. Amalan dia dibawa oleh malaikat naik ke langit dengan penuh cahaya. Au tusyahiduhul malaikah, atau cahayanya itu disaksikan oleh para malaikat. Tentunya kita suka kalau malaikat
melihat kita ini penuh cahaya, bukan malah penuh kegelapan dan kekeruhan. Au yasta'ulahu fil jannah, atau memang ini di hari kiamat, yaitu cahayanya akan memancar untuknya di surga. Baik. Jelas nanti orang akan saling melihat siapa yang cahayanya lebih terang. Masya Allah, tentunya ini membanggakan. Ziyadatan ala ghairih, melebihi orang lain. Selesai dari kitab At-Tanwir karya As-Sun'ani. Summa idza kana hadzan nuru yudhi'ul masafah. Kemudian apabila cahaya ini tadi menerangi jarak bainal qari'i wa baina Makkah, antara si pembaca sehingga mencapai Makkah, la yustab'ad anna nurahu yaqwa, tidak mustahil bahwasanya cahayanya itu menguat kullama kana al-qari'u yaqrubu min Makkah, setiap kali si pembaca itu mendekat ke Makkah. Ya, jadi jangan dibayangkan kalau kita di sini sampai ke Mekah cahayanya, oh berarti kuat sekali cahayanya itu. Lalu bagaimana dengan orang yang di dekat Mekah, cahayanya cuma jarak 2 meter, 3 meter kan? Jadi kecil. Tidak demikian. Tetapi tetap cahayanya dia sangat kuat. Semakin mendekati pusat dunia yaitu Mekah, maka tentunya penerangannya akan semakin kuat. Jadi seperti misalkan apa, kalau pendekatannya seperti lampu kereta misalkan, dari jauh mungkin kita lihat lampunya itu nampak agak redup, tapi semakin mendekat kita kepada kita semakin terang dia, karena jaraknya dekat saja. Jadi bukan dengan cara mengurangi cahaya itu. Semakin dekat ke Mekah cahayanya semakin dikurangi, tidak demikian. Bahkan semakin jelas dan semakin terang karena dekat, tanpa mengurangi kualitas asal dari cahaya itu sendiri. Lalu bagaimana polanya? Apakah berarti jaraknya jadi dekat sekali, jadi jaraknya hanya pendek saja? Kata beliau, kita baca nanti ucapan Ali Al-Qari, la'allan nura yatla'u ila sama. Boleh jadi cahayanya itu akan naik ke langit. Wallahu a'lam bishawab. Tatkala mendekat ke Mekah, semakin dekat, semakin pendek, tapi jangan khawatir, dia akan berpindah naik ke atas. Qala al-allamatu Ali Al-Qari rahimahullah, wa fi hadzal hadits isyaratun latifah. Di dalam hadis ini ada isyarat yang halus, isyarat yang lembut, wa bisyaratun syarifah, dan kabar gembira yang mulia. Ila anna kullama yakunul qari'u aqwa, aqrab apa? Kullama ini mestinya apa? Kullama disatukan hurufnya ya. Bukan kulla dan ma, tapi kullama, setiap kali. Setiap kali si pembaca itu semakin dekat dengan Makkah, fa bi qadri ma yanqusu minal masafatis sufliyah, maka sesuai dengan kadar berkurangnya jarak di bumi, masafah sufliyah, jarak di bumi, limtila'in nur, karena cahayanya jadi penuh. Iya, semakin terang, tentunya semakin mendekat semakin terang. Yuzadulahu minal masafatil ulwiyah, akan ditambahkan untuk dia jarak ke atas, jarak ke langit. Baik. Wa man kana bi Makkah laisa lahu illa ruqi al-ulwi. Orang yang dia di dalam Makkah, salam marhaban. Ya hujan-hujan. Dia tidak memiliki cahaya kecuali naik ke atas dia. Baik. Jadi bukan jaraknya berarti 0, kosong, karena dia sudah di dalam Makkah. Jangan khawatir, jaraknya itu cahayanya dinaikkan ke atas. Az-zaid yang lebih naik ke atas. Hisan wa syarafa, secara indrawi dan secara kemuliaannya, betul-betul cahayanya itu ada. Kalau dia membaca ayat kursi, surat Al-Kahfi, kita tak mampu melihat, tetapi Allah melihat, malaikat melihat. Fa inna ma baina samai wal ard masafata khamsimi'ati am, karena jarak antara langit dan bumi itu adalah perjalanan 500 tahun.
Kadza ma baina kulli sama'in wa sama. Demikian pula jarak antara satu langit dan langit berikutnya. Wa kadza ghilazu kulli sama. Demikian pula ketebalan setiap langit. Wal baitul ma'muru fis sama'i sabi'ah. Wal baitul ma'mur fis sama'i sabi'ah. Sementara Baitul Ma'mur itu ada di langit yang ketujuh. Iya, yang setiap hari ada 70.000 malaikat beribadah ke situ, lalu keluar lagi hari berikutnya malaikat lain lagi. Ala ma dzakarahul Baghawi fil Ma'alim, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Baghawi di dalam Ma'alimut Tanzil, selesai dari Mirqatul Mafatih. Bayyid ilahuna wallahu a'lam.